Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akmal Channel. Oke, di kesempatan video kali ini saya sudah kedatangan paket kembali. Paket ini adalah kiriman dari A Makarawung di daerah Sulawesi Tengah ya. Jadi ini adalah kiriman dari Om Makarawung dari Sulawesi Tengah. Ini paketnya belum saya unboxing. Jadi kalau tidak salah Om Makarawung ini mengirimkan modul emission control untuk dicek apakah masih berfungsi dengan normal, atau jika ada kerusakan nanti sekalian kita perbaiki ya. Oke. Jadi ini kita unboxing terlebih dahulu untuk paket kiriman dari Om Makarawung ya. Jadi untuk tipe modul emission control yang berapa K ini juga saya belum tahu ya. Apakah yang warna hijau atau memang yang warna abu-abu. Nanti kita lihat saja langsung. Oke, ternyata di sini kalau dilihat yang warna hijau ya untuk modulnya. Warna hijau. Oke. Nah, ini sudah terbuka, tapi belum tahu nih yang tipe 5K atau 7K ya. Oh, sepertinya yang tipe 7K ini. Nah, seperti ini ya untuk modulnya, kiriman dari Om Makarawung. Langsung saja kita cek terlebih dahulu ya. Jadi untuk langkah pengecekan pertama kita bisa memperhatikan dari fisik komponen ataupun dari sordelannya, apakah ada yang retak-retak atau memang ada komponen yang rusak terbakar. Tetapi jika kita lihat di sini untuk komponennya ini masih ori semua ya, artinya belum ada pergantian, dan di sini juga belum ada terkena sordel, artinya belum dioprek sama sekali. Jujur di sini saya juga tidak mengetahui ya kerusakan untuk di modul ini, entah ini tidak bisa stasioner atau memang solenoid karburator tidak bisa on off. Jadi saya tidak mengetahui sama sekali. Mungkin biar lebih jelas kita coba langsung dulu ya ke mobil. Jika sudah dites, nanti kita baru mengetahui kerusakan untuk modul ini. Nah, jadi biar lebih jelas, mungkin kita langsung cek saja, pasang di mobil. Di sini saya akan melepas untuk soket yang di mobil saya dulu ya. Nah, untuk soket sudah terlepas, saya akan pasang untuk modul yang tadi kita unboxing. Untuk modul sudah terpasang, saya akan coba nyalakan terlebih dahulu untuk mobilnya. Nah, ternyata di sini mobil tidak bisa stasioner ya. Nah, tidak bisa stasioner, artinya si solenoid karburator tidak bisa membuka ya, sehingga mobil tidak bisa stasioner. Ditandai dengan mobil juga susah hidup jika kita starter, karena memang tidak ada suplai aliran bahan bakar ya, makanya mobil menjadi susah hidup. Nah, jadi di sini sudah jelas ya untuk kerusakannya ini, ternyata mobil tidak bisa stasioner. Nah, jadi saya akan coba melepas dulu untuk modulnya,
baru kita melakukan pengecekan untuk di bagian modulnya. Nah, tadi sudah kita lakukan pengetesan langsung, ternyata memang tidak bisa stasioner ya untuk kerusakannya. Nah, jadi saya akan coba lakukan pengukuran awal dulu, dimana yang biasa terjadinya kerusakan yaitu di bagian transistor ini. Kita coba ukur dulu di PCB ya. Nanti jika memang ada yang mencurigakan untuk hasil ukurnya, baru kita lakukan pembongkaran ataupun pelepasan. Saya pasang untuk multi testernya dulu, terlihat. Oke, terlihat ya. Kita coba ukur. Kalau dilihat dari skala ukur, ini menyimpangnya sangat jauh ya. Tetapi kita belum bisa memastikan apakah ini rusak ataupun tidak. Mungkin biar lebih jelas kita lepas saja dulu, baru kita lakukan pengukuran ulang. Karena jika masih terhubung di PCB, ini masih terhubung dengan komponen yang lainnya ya. Jadi hasil ukur tidak akan maksimal. Tetapi jika memang rusak, biasanya hasil ukurnya itu menyimpangnya sangat jauh ya. Kita coba lepas dulu saja untuk transistornya. Biasanya untuk kerusakan awal memang tidak bisa stasioner. Nanti biasanya kalau sudah bisa stasioner, jika masih ada masalah lain, bisa juga mobil bisa stasioner tetapi si solenoid karburator tidak bisa on off ya. Jadi kita coba perbaiki dulu yang tidak bisa stasioner ini. Kita luruskan dulu untuk kakinya, jadi jangan langsung dilepas saja ya, agar PCB nya ini tidak rusak saat kita melepas komponen. Oke, pastikan untuk timah di kaki komponennya ini sudah bersih ya, sehingga memudahkan kita saat melakukan pelepasan. Jadi jangan dipaksa, karena kalau dipaksa nanti bisa membuat untuk PCB nya ini rusak. Nah, kita dirasa sudah bersih, kita bisa mengeluarkannya ya. Nah, seperti ini sudah terlepas. Kita ukur ulang lagi untuk transistornya. Di sini untuk transistor kode D1779. Mudah-mudahan saja memang untuk kerusakannya ini tidak terlalu berat ya, ataupun mudah dikerjakan. Karena terkadang banyak juga yang semua komponen normal kita ukur, tapi mobil tetap tidak bisa stasioner ya. Seperti itu banyak sekali kita temukan. Kita ukur di sini, sepertinya transistor ini putus ya, ataupun rusak. Karena untuk hasil ukur di sini terhubung, ke sini tidak. Seharusnya jika ukur seperti ini, kita ukurnya seperti ini, kaki yang ini satu dia terhubung, dan kaki yang ini juga satu dia harusnya terhubung ya. Tetapi ini tidak bisa terhubung, artinya mungkin transistor ini rusak. Saya akan coba cari penggantinya dulu untuk kita lakukan penggantian. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk
transistor pengganti yang ini ya, karena yang ini tadi kita sudah ukur ini bermasalah ataupun putus. Nah, di sini saya akan coba ganti dulu untuk transistornya. Kita pasang saja untuk transistor penggantinya. Jika sudah, kita solder ulang ya untuk kaki transistor tadi. Oke, untuk kaki transistor ini sudah terpasang. Saya akan mengecek untuk komponen yang lain juga ya. Jadi kita ukur kasar dulu istilahnya, karena tanpa melepas ya pasti tidak akan akurat. Tetapi biasanya jika memang bermasalah, saat kita ukur di PCB pun dia akan menunjukkan angka ataupun nilai yang jauh berbeda ya. Jadi kita harus mengetahui toleransi biasanya saat terpasang di PCB dan tidak terpasang di PCB ya. Kita coba ukur untuk transistor. Ini masih normal sepertinya untuk transistor. Untuk transistor satu lagi kita ukur lagi juga. Sepertinya ini juga normal. Lalu kita coba cek untuk resistor ya. Walaupun tidak akurat ya, minimal kita bisa mengetahui jika ada yang putus ataupun tidak. Jadi jika ada yang mencurigakan baru kita melepasnya seperti itu. Karena jika kita langsung melepas satu persatu ya pasti lama juga ya pengerjaannya. Jadi kita ukur kasar dulu. Untuk komponen sepertinya di sini kalau kita ukur seperti ini ya bisa dibilang tidak terlalu ada yang mencurigakan ya. Tetapi kita juga belum memastikan apakah si modul ini sudah bisa berfungsi dengan normal ataupun tidak. Hanya dengan mengganti transistor yang rusak tadi ya dengan kode D1779. Nah, biar lebih meyakinkan apakah si modul ini sudah berfungsi normal ataupun belum, kita tes dulu ke mobil. Kalau seandainya memang sudah bisa stasioner, nanti sekalian kita cek untuk fungsinya apakah sudah berfungsi dengan normal. Tetapi jika memang masih belum normal, kita lakukan pengecekan ataupun pemeriksaan lebih lanjut di modulnya dulu ya. Oke, lanjut kita pasang di mobil untuk melakukan pengetesan lagi. Oke, kita coba pasang ulang. Kita colokkan lagi untuk modulnya. Oke, modul sudah terpasang, kita hidupkan lagi untuk mobilnya ya. Nah, alhamdulillah ternyata di sini mobil sudah bisa stasioner ya. Saya coba buka kapnya dulu biar lebih jelas. Nah, di sini terdengar ya.
bisa dilihat ya di sini bahwa mobil sudah bisa stasioner, tetapi kita belum mengetahui apakah si modul ini sudah berfungsi dengan normal ataupun tidak. Yang artinya modul yang normal ini adalah dimana modul sudah bisa meng-on off-kan si solenoid karburator. Biar lebih jelas, saya akan coba pasang terlebih dahulu ya bohlam kecil di kabel solenoid. Saya akan mencari bohlamnya dulu. Di sini untuk kabel solenoid sudah saya pasang bohlam ya. Bisa dilihat untuk bohlam yang kita pakai di sini bohlam kecil saja ya, jangan terlalu besar, karena jika kita menggunakan bohlam yang terlalu besar ini akan berakibat modul ini rusak ya, karena output dari modul ini ampernya kecil. Jadi jika kita tambah beban yang besar ataupun bohlam yang besar, ini akan menyebabkan modul itu rusak ya. Ini juga banyak sekali terjadi, mungkin yang iseng-iseng mengetes tetapi memakai bohlam yang besar, akhirnya modul menjadi rusak. Jadi saya sarankan jika mau mengetes solenoid karburator dengan metode seperti ini, kita mempergunakan bohlam yang kecil saja, jangan kita menggunakan bohlam yang besar, karena itu akan fatal ya akibatnya. Nah, di sini sudah kita lihat ya, untuk bohlam bisa menyala, yang artinya si solenoid karburator sudah bisa membuka aliran bahan bakar waktu saat stasioner seperti ini. Nah, tetapi kita belum mengetahui apakah si solenoid ini bisa on off ataupun tidak. Saya akan coba gas, lalu saya akan coba lepas gas. Jika solenoid yang normal, saat kita melepas gas dia akan mati beberapa detik ya, tetapi selanjutnya dia hidup lagi. Dan di sini juga saya tekankan lagi bahwa si solenoid karburator ini hanya mati sesaat saat kita melepas gas. Jadi walaupun kita tahan gas di atas RPM 2000 ataupun seterusnya, si solenoid akan tetap on, tidak mati ya. Seperti banyak yang pemahaman yang salah, itu mengartikan bahwa si solenoid karburator saat kita menahan gas di atas RPM 2000 ini akan off terus. Itu salah ya, bahwa yang seperti itu yang tidak normal. Yang normal adalah si solenoid karburator hanya off sesaat saat kita melepas gas. Nah, saya akan coba gas dulu. Nah, bisa kita lihat ya, saat kita lepas gas dia akan mati. Nah, saya akan coba tunjukkan, saya akan menahan gas tinggi ya. Kita perhatikan lampunya. Nah, saya rasa untuk si modul ini sudah bisa berfungsi dengan normal kembali ya. Dimana untuk kerusakannya itu adalah di bagian transistor yang rusak, dan setelah kita lakukan pergantian, alhamdulillah modul ini sudah bisa berfungsi dengan normal kembali. Jadi seperti inilah proses perbaikan untuk modul emission control, dan alhamdulillah kerusakannya ini mudah kita perbaiki ya, karena tidak jarang untuk kerusakan modul ini beragam, bisa dari transistor, bisa dari IC utamanya dan yang lainnya, dan kita harus melakukan perbaikan dengan teliti ya, sampai akhirnya si modul ini bisa berfungsi dengan normal kembali. Mungkin cukup sekian, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.